Baik, selamat siang untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Setting Relay Arus Lebih untuk Gangguan Fasa dan Gangguan Tanah. Sebelumnya kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Ikhlas Panaria, kemudian Muhammad Wahid, Irfanja Lubis, terus Alfredo Kaban, dan Anugrah Emmanuel. Mungkin untuk materi pertama akan dijelaskan dari Saudara Alfredo Kaban. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membawa materi tentang upper current relay atau CR dan ground fault relay. Relay arus lebih atau CR adalah sebuah jenis relay proteksi yang bekerja berdasarkan prinsip besarnya arus input yang masuk ke dalam peralatan sensing relay. Apabila besaran arus yang masuk melebihi harga arus yang telah disetting sebagai standar kerja relay tersebut, maka relay arus ini akan bekerja dan memberikan perintah pada si B untuk memutuskan sistem. Relay gangguan tanah adalah suatu relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai setting pengaman tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu bekerja apabila terjadi gangguan hubung singkat fase ke arah tanah. Selanjutnya itu rangkaian OCR. Seperti pada gambar samping ini, prinsip kerja OCR dimulai dari arus masuk atau in ke dalam bus yang disambung oleh CB circuit breaker menuju CT current transformer. CT ini akan bereaksi dan mengirimkan arus ke relay proteksi. Ketika terjadi gangguan hubung singkat atau fault dalam bus, relay proteksi akan bereaksi karena arus yang dikirimkan dari CT melebihi atau sama dengan arus yang ditentukan pada set dalam relay proteksi. Setelah relay proteksi menyimpulkan bahwa adanya gangguan pada bus, maka relay akan menginstruksi trip coil untuk memerintah si B agar memutus arus yang masuk. Selanjutnya, rangkaian GVR. Relay hubung tanah yang lebih dikenal dengan GVR ground fault relay pada dasarnya mempunyai prinsip kerja yang sama dengan relay arus lebih atau CR, yaitu pada kondisi normal dengan beban seimbang arus ke arus fasa sama besar sehingga kawat netral tidak timbul arus dan relay gangguan tanah tidak dialiri arus. Namun bila terjadi ketidakseimbangan arus atau terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah, maka akan timbul arus urutan 0 pada kawat netral. Arus urutan 0 ini akan mengakibatkan ground fault relay atau GVR bekerja seperti pada rangkaian di samping ini. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Noel. CR. 1. Setting arus atau sisi penyulang atau dengan feed 20 kF kilowatt. Setting relay yang terpasang di penyulang dihitung berdasarkan arus beban maksimum. Relay inversi biasanya di set sebesar 1,05 sampai dengan 1,1 sama dengan klimaks. Sedangkan untuk relay definite di set sebesar 1,2 sampai dengan 1,3 sama dengan IMAX. Persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu untuk penyelesaian waktu minimum dari relay harus lebih atau terutama di penyulang tidak lebih kecil dari 0,3. Nilai arus tersebut merupakan nilai setting pada sisi primer, sedangkan nilai yang akan disetkan pada relay adalah nilai sekundernya. Lanjut. Dua, setting waktu atau TMS, time multiple setting atau sama dengan sisi penyulang atau feed 20 kF. Arus gangguan yang dipilih untuk menemukan besarnya setting TMS atau OCR sisi penyulang 20 kF. Transformator tenaga yaitu harus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0%. Panjang penyulang waktu
kerja paling minimal yang ditetapkan T sama dengan 0,3 sekon. Keputusan ini diambil agar relay tidak sampai trip lagi. Akibatnya adanya arus inrus dari transformator dan ke transformator distribusi yang sudah tersambung di jaringan distribusi pada saat cibi penyulang tersebut dimasukkan. Lanjut. 3. Setting arus atau sisi incoming 20 kF. Berbeda dengan sisi penyulang. Pada sisi incoming 20 kF diperlukan nilai arus nominal dalam menentukan setting relaynya. Maka arus nominal transformator pada sisi 20 kF adalah 1 nominal sekunder. Setting arus untuk relay arus lebih pada sisi primer adalah maka setting arus relay arus lebih pada sisi sekunder adalah 1 sekunder sama dengan primer. Lanjut. Setting waktu kerja atau tim multiplier setting atau TMS. Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS relay arus lebih atau UCR sisi incoming 20 kF transformator. Tenaga itu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0%. Panjang penyulang waktu kerja incoming didapat dengan waktu kerja relay di sisi hilir plus sama 0,4 detik. Maka lanjut. Oke, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Kita masuk ke persamaan GFR atau ground fault relay. Pertama itu setting arus atau sisi penyulang atau feeder 20 kV. Untuk setting arus di penyulang menggunakan pedoman, yaitu setting arus gangguan ke tanah di penyulang di set 10% dikali arus gangguan satu fase ke tanah terkecil di penyulang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menampung tahanan busur, di mana arus gangguan terkecil terletak di gangguan 100%. Maka setting arus untuk relay gangguan tanah sisi primer adalah Iset primer sama dengan 10% dikali arus satu fase ke tanah yang 100%. Maka setting arus pada relay gangguan tanah pada sisi sekundernya adalah arus Iset atau arus set yang sekunder sama dengan Iset primer dikali 1 per rasio CT. Nah, rasio CT ini tuh kalau misalnya tidak diketahui itu bisa rasio CT itu sama dengan primer per sekunder. Yang kedua itu setting waktu kerjanya atau TMS di bagian sisi penyulang atau feedernya 20 kV. Ya, arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besar setting TMS relay gangguan tanah atau ground fault relay atau GFR sisi penyulang 20 kV transformator tenaga yaitu arus gangguan hubung singkat satu fase di 0% panjang penyulang. Waktu kerja paling minimal ditetapkan itu adalah T atau waktunya itu sama dengan 0,3 second. Dengan rumusnya TMS sama dengan T sama D dikali E-fault atau arus gangguan per Iset pangkat 0,02 yang biasanya dalam rumus itu E-fault per Iset pangkat A biasanya, tapi karena A ini biasanya bernilai 0,02 maka di PPT kami itu dibuat 0,02 dikurang B. Jadi kenapa tidak B? Karena memang sama seperti A tadi, B ini tadi tuh biasanya tuh bernilai 1, makanya di rumus itu kami buat dikurang 1. Nah, kemudian per 0,14 juga bisa menggunakan rumus T dikali arus satu fase ke tanah yang 0% per arus set primer dipangkatkan 0,02 dikurang 1 per 0,14. Nah, kemudian setting arus di sisi incoming-nya yang 20 kV. Nah, agar relay tanah sisi incoming lebih peka atau cepat merasakan gangguan sesuai dengan sifatnya, sebagai backup setelah relay sisi penyulang maka dapat menentukan settingnya dibuat
lebih kecil yaitu 8% dikali arus gangguan satu fase ke tanah terkecil yaitu pada lokasi 100%. Maka arus untuk relay gangguan tanah pada sisi primer adalah arus set primer dikali 8% dikali arus satu fase ke tanah yang 100%. Maka setting arus untuk relay gangguan tanah pada sisi sekundernya ini hampir sama ya rumusnya kayak sebelumnya, yaitu I set sekunder sama dengan arus set atau I set primer dikali 1 per rasio CT. Kemudian yang keempat itu setting waktu kerja atau TMS yang di bagian sisi incoming 20 kV agar arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS relay gangguan atau GFR sisi income 20 kV informator tenaga, yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fase di 0% panjang penyulang atau feeder. Waktu kerja incoming didapat dengan waktu kerja relay di sisi hilir ditambah 0,4 detik. Sisi hilir ini maksudnya itu di sisi penyulangnya. Maka T incoming sama dengan 0,3 ditambah 0,4 yaitu salah ketik sama dengan 0,7 detik. Kemudian TMS-nya T dikali eval sama ya dibagi I set baru dipangkatkan A atau biasanya itu bernilai 0,02 dikurang B yang biasa bernilai 1 per 0,14 atau juga bisa menggunakan rumus T dikali arus satu fase ke tanah 0% per arus set primer pangkatkan 0,02 dikurang 1 dan dibagi 0,14. Nah, kita masuk ke contoh pembahasan. Jadi diperoleh data penelitian ya yang kami dapat dari jurnal beserta hasil perhitungan arus gangguan hubung singkatnya berdasarkan lokasi gangguannya itu sebagai berikut. Jadi sini saya sebutkan aja nanti mungkin bagian-bagian yang masuk ke contoh penyelesaiannya. Yaitu di sini ada rate powernya itu 30 MVA, tegangan primernya 70, tegangan sekundernya 20. Kemudian ada arus nominal primernya itu 247,4358 ampere. Arus sekunder itu arus nominal sekundernya 866,0254 ampere. Yaitu pasanya benar 3 fasa, tahanan pentanahannya itu 40 ohm. Kemudian untuk data penyulangnya yang bagian ini itu arus setting OCR itu 300 ampere, rasio CT-nya ini dari ketahui 300 per 5. Itu TMS OCR-nya 0,125. Kemudian ini yang di sisi incoming-nya. Itu untuk arus setting OCR-nya itu 960 ampere, kemudian rasio CT-nya 1000 per 5, TMS OCR-nya 0,1. Nah, ini untuk tabel lokasinya, tabel gangguan hubung singkat lah berdasarkan lokasi gangguan. Nah, masuklah kita ke pembahasannya untuk penyelesaiannya. Pertama itu untuk setting arus lebih di sisi penyulang yang 20 kV. Nah, diketahuilah banyak arus beban itu sebesar 94 ampere. Nah, kemudian rasio CT-nya itu yang dari data tadi itu 300,5 ampere. Nah, setting arus untuk relay arus lebih pada sisi primer dapat ditentukan menggunakan persamaan 1. Pada persamaan tadi yaitu I set 70 kV, maksudnya 70 kV ini primernya sama dengan 1,1 berarti menggunakan inverse dikali arus beban. Jadi masukin aja 1,1 dikali arus bebannya 94 sama dengan 103,400 ampere. Maka besarnya arus pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu I set sekunder 20 kV sama dengan I set 70 kV ini
di set primernya dikali 1 per rasio CT sama dengan masukin ini 103 dari sini ya, ini kan udah dicari tadi. Di set primernya dikalikan 1 per 300,5 bagi rasio CT-nya. Dapatlah hasilnya untuk setting arus di bagian penyulang 20 kV-nya itu 1,723 ampere. Kemudian untuk setting TMS-nya, setting waktunya menggunakan persamaan 3. Jadi rumusnya itu TMS T dikali kali 3 fasa 0% per arus set atau iset yang 70 kV yang primer pangkatkan 0,02 kurang 1 dibagi 0,14. Nah, tinggal kita masukin aja 0,3 ya T karena ini kita mengambil minimalnya tadi 0,3 dikali 5.503 0,0663 itu didapat dari tabel ini. Terus dikurangi 1 per 0,14. Hasilnya itu didapat 0,1773 second. Kemudian untuk setting arus relay yang di bagian incoming-nya 20 kV. Nah, jadi di sini karena tadi di datanya itu rasio CT untuk yang incoming-nya 1000 per 5, maka di sini diketahui itu rasio CT-nya 1000 per 5. Nah, arus nominal transformator pada sisi 20 kV dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 4. Yang dari persamaan tadi yang sudah dijelaskan, yaitu I nominal 20 kV ya, sama dengan kilovolt ampere per akar 3 dikali tegangan line ke line. Jadi kita masukkan ini 30.000 dari mana? Ini dari red power ini MVA 30 MVA, kemudian dikonversi ke kilovolt sehingga hasilnya jadi 30.000. Kemudian dibagi akar 3 dikali tegangan line ke line-nya itu 20 ya. Sama dengan hasilnya itu 866,0254 ampere. Nah, untuk setting arus untuk relay arus lebih pada sisi primer dapat ditentukan menggunakan persamaan kelima. Jadi iset arus set 70 kV primer sama dengan 1,1 dikali I nominal 20 kV sama dengan 1,1 dikali ini nominal tadi ya. Hasilnya 952,6279 ampere. Maka setting arus pada relay arus lebih pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan yang ke-6. Dapatlah iset yang 20 kV yang sekunder sama dengan iset 70 kV primer dikalikan 1 per rasio. Hasilnya itu 4,7631 ampere. Jadi rumusnya itu hampir sama, bedanya itu kita mencari nominalnya dulu ya kalau untuk sisi income-nya. Nah, untuk setting waktu yang di bagian incoming tadi itu dapat menggunakan persamaan yang ketujuh, yaitu TMS sama rumusnya sama. Tadi bedanya itu di arus setnya ya. Dapatlah 0,3 kali 5.503,66 dibagi, nah ini yang beda tadi 952,6279 pangkat 0,02 dikurang 1 dibagi 0,14, dapatlah hasilnya 0,1785 ampere. Kemudian ketiga, setting relay arus tanah di sisi penyulang. Nah, ini masuk ke bagian GFR-nya.
untuk 20 kV. Nah, arus gangguan terkecil terletak di lokasi gangguan 100%, maka setting arus pada tanah dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan yang ke-8. Di ISET 70 kV ya primer sama dengan 10% dari rumus tadi dikali arus satu fase ke tanah yang 100%. Kemudian 0,1 ya, karena 0,1 ini dari 10% kan. Kemudian dikali 238,4763. Ini didapat dari tabel dari data tadi. Sehingga hasilnya 23,8476 ampere. Nah, maka setting arus untuk relay gangguan tanah pada sisi sekunder dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan ke-9. Itu sebagai berikut. Arus set yang 20 kV yang sekunder, ya sama lah rumusnya seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini ISET yang primernya 23,8476 ini kalikan 1/300/5. Ini rasio CT 1/5. Hasilnya jadi 0,3975. Nah, untuk setting waktunya itu menggunakan persamaan 10. Masih sama rumusnya. Ya, bedanya beda-beda ini karena udah yang GFR. Jadi untuk yang rumus GFR ini untuk TMS-nya itu berbedanya di arus satu fase ke tanah. Kalau yang cari GFR itu yang bagian atasnya ini itu arus satu fase ke tanah yang 0%. Sedangkan untuk yang tadi yang arus lebih itu kan arus 3 fase yang 0%. Nah, jadi per ISET 70 kV, ISET primer, pangkatkan 0,02 kurang 1 bagi 0,14. Jadi tinggal kita masukin aja, T-nya 0,3 ya, karena emang yang minimal itu. Kemudian di fase ke tanah 0% itu dapat dari tabel. Kemudian ini 23 itu diketahui dari rumus yang ini. Dari ini. Kemudian pangkatnya 0,02 dikurang 1. Hasilnya 0,1773. Kemudian setting relay arus gangguan tanah di sisi incoming. Bagian sisi hulunya, ini sisi awalnya. Dan setting arus ini, primer ini dapat menggunakan persamaan 11. Nah, ini rumusnya itu ISET yang 7 ISET primer sama dengan 8% ya. Sekali arus fase ke tanah yang 100%. Sama dengan 8% ini kan hasilnya 0,08 kan. Terus dikali di fase ke tanahnya itu dari tabel 238,4763 sehingga hasilnya 19,0781 ampere. Maka setting arus untuk relay tanah pada sisi sekunder menggunakan persamaan yang ke-12. Ini masih sama rumusnya. ISET yang sekunder sama dengan ISET primer kali 1 per rasio CT. Yaitu tadi ISET primer atau 70 kV itu 19,0781 dikali 1/1000/5 rasio CT. Sama dengan hasilnya 0,0954 ampere. Nah, untuk setting waktu itu bisa menggunakan persamaan 13. Ya. Ini sama rumusnya seperti yang tadi. Seperti yang sisi penyulangnya. Itu TMS T dikali arus satu fase ke tanah 0% per arus set atau ISET primer dipangkatkan 0,02 kurang 1 per 0,14. Kemudian masukin T-nya 0,3 terus arus satu fase ke tanahnya itu 284,8463. Kemudian arus setnya itu yang ini, yang primer 19,0781 pangkat
0,02 kurang 1 dibagi semuanya sama 0,14. Hasilnya pun 0,0992. Nah, untuk kesimpulannya, dalam memproteksi peralatan listrik tersebut, sebuah relay harus memiliki persyaratan antara lain keterandalan, selektivitas, sensitivitas, kecepatan kerja ekonomis. Nah, relay yang digunakan untuk mengatasi gangguan hubung singkat tersebut diantaranya OCR atau overcurrent relay dan GVR atau ground fault relay. Relay arus lebih atau OCR adalah sebuah jenis relay proteksi yang bekerja berdasarkan besarnya arus input yang masuk ke dalam peralatan sensing relay. Nah, apabila besaran arus yang masuk melebihi harga arus yang telah diset sebagai standar kerja relay proteksi tersebut, maka relay arus ini akan bekerja memberi perintah kepada circuit breaker yang tadi sudah dijelaskan di prinsip kerjanya ya. Nah, untuk memutuskan sistem. Nah, sedangkan relay gangguan tanah ini tuh hampir sama di kerjanya. Jadi, relay gangguan tanah ini adalah satu relay yang bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang melebihi suatu nilai setting pengaman tertentu dan dalam jangka waktu tertentu bekerja apabila terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian hasil dari presentasi kami. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan dipahami teman-teman. Dan atas waktu dan partisipasinya, kami kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Komting.